Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Yana Channel, apa kabar malam ini? Semoga teman-teman sehat ya. Saya doakan doa yang terbaik, semoga panjang umur dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Oke, hari ini saya ingin berkisah atau bercerita tentang seorang pemuda dari kampung yang mengadu nasib di kota dan bertemu dengan seorang wanita. Oke, gimana keseruan ceritanya? Kita lanjut. Di kota kecil terlihat sederetan kontrakan yang mana penghuninya adalah pekerja buruh pabrik dan yang mana mereka mengadu nasib hidup di perkotaan. Di kontrakan paling ujung terlihat seorang pemuda dari kampung dengan mengadu nasib berjualan. Dia satu kontrakan kelihatan ada dua orang pemuda yang mana mereka sama-sama satu profesi, yaitu berjualan. Lanjut cerita. Si pemuda kampung ini rupanya punya kekasih daripada seorang wanita di tempat tersebut. Wanita itu sangat cantik dan di lingkungan tersebut dia boleh dikatakan orang tuanya paling kaya. Rupanya si perempuan ini pun tertarik dengan si pemuda kampung tadi, walaupun profesinya sekedar jualan. Dan begitu pula dengan si pemuda kampung ini. Mereka lama menjalin hubungan, namun kedua orang tua si perempuan ini sangatlah tidak setuju dikarenakan dengan profesinya. Di suatu ketika, di saat itu si pemuda kampung itu mendadak atau apel bahasa anak mudanya untuk menemui kekasihnya. Sesampai di rumah perempuan tersebut, tiba-tiba si pemuda kampung itu terkejut melihat di rumah wanita itu ada seorang laki-laki. Singkat cerita, si pemuda kampung itu pun nyamperin ke mereka, yang mana mereka sedang ngobrol asik berdua di sofa yang ada di depan rumahnya. Lanjut. Akhirnya dipersilakan si pemuda kampung itu, dan pemuda kampung itu tidak suruh duduk di atas sofa namun di bawah teras rumah. Si pemuda kampung itu dicuekin, dan si wanita tadi yang kekasihnya itu rupanya dia sudah punya pacar. Tapi rupanya si pacar perempuan ini orang kaya, karena beda dari tampilan dan membawa kendaraan seperti motor ya. Zaman dulu motornya motor King gitu, karena motor King itu terkenal zaman dulu, orang berada lah gitu ya. Si pemuda kampung ini hanya diam, terduduk, serba salah apa yang dibicarakan, dan dia dicuekin. Suatu ketiga tiba-tiba datanglah abang atau kakak daripada si perempuan itu. Akhirnya dia berkata, "Dek, tolonglah pilih di antara mereka berdua, jangan seperti ini, kasihan. Tolong adik
pilih pacar kamu yang mana, tolong putuskan, jangan sampai seperti ini, kata si abang perempuan tersebut. Si perempuan pun memilih, akhirnya si perempuan itu memilih laki-laki orang kaya tadi, dan si orang kampung tadi dicuekin. Singkat cerita, si abangnya pun berkata, kamu pilih yang mana? Saya pilih yang ini. Dia menunjuk kepada orang yang kaya tadi, laki-laki yang kaya tadi. Ya, mungkin sebenarnya juga cinta sama si laki-laki kampung ini, karena masalah wajah beda jauh. Masalah wajah masih tampan si pemuda kampung ini, ya karena mungkin gengsi, profesi, dan keadaan. Akhirnya dia memilih si pemuda kaya tadi. Akhirnya si kakak daripada perempuan itu berkata, semua udah dengar kan mana yang dipilih, makanya hari ini tolong harus menerima apa keputusan daripada si adik saya ini. Akhirnya si pemuda kampung itu pun pulang ke kontrakannya dengan rasa kecewa. Sesampai di kontrakan, dan temennya di kontrakan bertanya, kenapa kamu kelihatan kecewa? Katanya habis ngapel. Sudahlah, hari ini saya kecewa, pokoknya saya mau pulang kampung. Loh, ada apa ini sebenarnya? Pacar saya selingkuh, memilih pacar yang baru daripada saya. Mungkin karena saya ini orang miskin dan profesinya cuma jualan, jadi pacar saya lebih memilih dia. Pokoknya saya mau pulang kampung, kata si pemuda tadi. Temannya pun berkata, ya udah kalau begitu, terus gimana nih? Besok kamu kan udah persiapan ini jualan. Udah, biarin kamu jual aja, saya mau pulang. Singkat cerita, pagi-pagi hari pulanglah dia ke kampung. Sesampai di kampung, si pemuda ini rupanya pergi ke gurunya. Gak tahu, mungkin guru batin apa guru, gak tahu lah, pokoknya dia punya guru gitu. Itu rumahnya guru itu rumah gurunya itu berada di pegunungan, dan tempatnya sangatlah masih suasana asri ya, daerah pegunungan. Sampailah ke situ, dia pun curhat kepada gurunya. Si gurunya pun berkata, sudah, pokoknya nanti kamu istirahat dulu di sini sekitar 1 minggu. Kira-kira kalau seandainya pacar kamu itu minta nikah bulan-bulan ini, kamu sanggup tidak? Kata sang guru. Saya sanggup, asal si perempuan itu mau kembali lagi ke saya. Baik, nanti 1 minggu ke depan kamu datang lagi ke kota tersebut. Siap guru? Oke. Singkat cerita, 1 minggu kemudian si pemuda itu akhirnya datang lagi ke kota dan datang lagi ke kontrakan. Spontan si temennya berkata, waduh, gimana nih? Udah, pokoknya malam ini saya mau datang lagi ke tempat pacar saya. Terus si temannya pun berkata, kan kamu udah diputusin, biarin, pokoknya tanggung jawab. Hari ini pasti dia mau sama saya, mau kembali. Saya pokoknya antar, kata si pemuda tadi yang habis pulang dari kampung. Akhirnya si temannya pun berkata, oke, baiklah, saya antar. Terus akhirnya mereka berangkat ke si rumah perempuan itu. Sesampainya di rumah perempuan itu, tiba-tiba si orang tua perempuan tadi berkata, Dek, itu anak saya sejak kamu pergi, dia menangis terus, gak pernah keluar, gak mau makan. Dia ada di dalam kamar,
tolong kamu lihat dia. Singkat cerita, rupanya si pemuda kampung itu sangat berbunga-bunga hatinya. Wah, rupanya mantap nih ilmu guru saya, kata dia. Setelah itu ia pun nyamperin si bekas pacarnya itu, karena udah diputusin kan, jadi bekas ya. Akhirnya sampai ke kamar, rupanya si perempuan itu sedang terbaring. Dan tiba-tiba pas dipanggil sama si pemuda itu, tiba-tiba si perempuan itu langsung memeluk sambil menangis si pemuda kampung itu. Spontan saja si temennya itu di belakang tertegun melihatnya. Wah, dia pun berkata, wah, sangat-sangat benar hebat nih ilmu teman saya nih. Di dalam hatinya berucap begitu. Singkat cerita, mereka pun pulang dan berbincang di jalan. Temannya berkata, wah, kamu punya ilmu dari mana? Enggak, pokoknya ada aja. Akhirnya mereka sampailah di kontrakan. Seperti biasa, aktivitas pun berjalan. Oke, lanjut. Akhirnya mereka direstui oleh orang tua si perempuan itu. Ya, walaupun cuma profesi jualan, ya awalnya tidak setuju orang tuanya, tapi ya karena sayang sama anak, habis daripada sakit, bagaimana? Singkat cerita, di malam minggu si temennya itu, si pemuda kampung itu ngajak temennya, kawan, ayolah antar saya apel lagi malam minggu ini. Lah, nggak mau lah, nanti saya jadi kambing conge doang, kamu yang pacaran. Enggak, hari ini perasaan saya nggak enak, jadi saya itu ada ancaman, dengar isu-isu ancaman dari pacar dia, jadi saya perasaan nggak enak malam ini. Terus kata temennya, terus gimana nih, nanti saya nggak enak kamu pacaran, saya sendiri. Udah, pokoknya antar saya tahu kamu bela dirinya lumayan, jadi bisa bantu saya. Ah, kamu ngajak saya ada maunya. Udahlah kawan, ayo antar, nanti kayak kasih bonus lah buat kamu, kata si pemuda itu. Kamu bela dirinya lumayan, saya tahu kamu bela dirinya sangat hebat, dan nanti saya takutnya dikeroyok karena memang udah ada ancaman seperti itu. Saya dengar isu-isu. Terus si temannya itu, ya udahlah kalau begitu ayo kita berangkat. Mereka pun berangkat. Mereka cuma jalan kaki teman, jaraknya lumayan jauh kontrakan si pemuda kampung itu ke tempat perempuan itu, karena mereka tidak punya kendaraan. Malumlah orang kampung ya, orang susah. Akhirnya di tengah perjalanan itu sebenarnya teman, jarak dari rumah, dari kontrakan ke tempat dia itu, di tengah perjalanan itu masih sepi di sana. Di tengah perjalanan dihadang oleh 6 orang. Setelah dilihat-lihat, ternyata pemuda itu pacar si perempuan tadi. Akhirnya si pemuda kampung itu berkata, kamu ada apa menghadang saya? Apa saya salah? Kamu punya salah sama saya. Kenapa pacar saya diambil? Ya itu kan karena dia memilih saya. Kan dulu, kata si laki-laki yang menghadang itu, kan dulu memilih saya, tapi kan sekarang buktinya dia memilih saya dan dia mau nikah dengan saya, dan saya sebentar lagi akan menikahi dia. Orang tuanya sudah setuju. Pokoknya saya nggak terima, kata si laki-laki yang menghadang tadi. Ternyata teman-teman, si pemuda ini mencabut senjata tajam, yaitu celurit, dan yang teman satu lagi mencabut golok, dan 4 orang temannya lagi tidak membawa senjata, tangan kosong. Akhirnya si pemuda kampung itu berkata, udah sekarang begini saja, kalau memang di situ mau ngeroyok saya silakan, tapi kalau nanti kamu kalah,
kamu harus merelakan perempuan itu. saya. Ya, saya siap. Kalau saya hari ini kalah, udah saya tidak akan mengganggu kalian. Saya tidak akan mengganggu kamu hubungan dengan dia. Terus si pemuda kampung itu berkata ke temannya, udah, kamu kan bela dirinya lumayan, pokoknya yang bawa senjata biar saya yang lawan. Kamu lawan 4 orang. Rupanya orang pemuda kampung, kedua pemuda kampung ini nggak sembarangan teman. Rupanya mereka sebelum pergi kota memang udah digembleng masalah bela diri. Akhirnya singkat cerita itu dikeroyok 2 orang lawan 6 orang. Dan temennya itu teman memang bela dirinya sangatlah hebat. 4 pemuda yang ngeroyok itu semuanya kalah. Bela dirinya benar-benar mantap. Pokoknya sekali tendang langsung terjungkal. Dan temen, si pemuda kampung yang hendak ngapal ini ketika dicelurit dan digolek dan ditebas oleh golok, tiba-tiba nggak mempan. Rupanya pemuda kampung ini bukan orang sembarangan. Ilmu batinnya, ilmu kebalnya rupanya lumayan. Akhirnya ke-6 orang ini pun lari. Oke, singkat cerita. Setelah itu akhirnya si pemuda itu pun direstui orang tua dan nikahlah si pemuda ini dengan wanita tadi, dan sampai dikaruniai 1 anak, yaitu anak laki-laki, dan mereka pun berumah tangga dengan harmonis. Dan mereka pun akhirnya bahagia di dalam rumah tangganya sampai mempunyai keturunan. Oke, itu saja teman, singkat cerita. Oke, semoga semua teman-teman terhibur, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.